Di masa depan, tepatnya pada tahun 2174, kelebihan populasi telah menghabiskan sumber daya di bumi, jadi manusia memulai proyek untuk menemukan planet baru. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan dan membangun sebuah bahtera yang membawa ribuan orang untuk melakukan perjalanan. Beberapa tahun setelah perjalanan dimulai, sebuah pesan diterima berbunyi, "Hanya kalian yang tersisa dari kami. Semoga berhasil dan semoga Tuhan memberkati." Hepiniz Allah'a emanetsiniz. روح طماخ مخها خدای ممارسة بقيتم حظا سعيدا. Förmodligen okej. Viele Susan. Jullie zijn er laatste van ons. Veel geluk. You're all that's left of us. Good luck. God bless. And Godspeed. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, jika merasa hari ini buruk, maka pikirkanlah orang-orang yang tidak seberuntung kalian, yang tidak bisa terbangun untuk menjalani hari ini. Seperti biasa, saya akan bercerita dan tentu saja tentang sebuah film, kali ini berjudul Pandorum. Film ini rilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Christian Alvar, serta dibintangi oleh para aktor yang kali ini sudah saya kenal. Oleh karena itu, tidak usah lama-lama, mari seduh kopinya dan mari kita mulai cerita. Tidak ada siang ataupun malam di luar angkasa, tapi untuk mempermudah, saya akan menyebutnya pada suatu hari. Seorang pria terbangun dalam salah satu kapsul atau cryopod, merasa kebingungan akibat amnesia sementara. Begitu keluar dan melepaskan semua selang dari tubuh, pria itu menyadari bahwa kelistrikan di kapal padam. Tapi untungnya ada senter yang bisa digunakan untuk memeriksa sekitar. Diketahui bahwa kapsul lainnya kosong, kecuali milik Letnan Peyton, dan itu malah membantunya menemukan nama sendiri, yaitu Bauer. Panel kendali tidak berfungsi, tapi Bauer berhasil menemukan lokernya sendiri, berisi seragam dan foto seorang wanita yang diyakini sebagai kekasih. Saat berpakaian, Bauer menemukan tato pada lengan, menandakan bahwa dirinya adalah bagian dari tim 5. Lalu hal lain yang diketahui Bauer adalah pintu menuju anjungan terkunci rapat, tidak bisa dibuka meskipun ditemukan alat pada lantai, dan suatu bekas pada permukaannya menunjukkan bahwa seseorang telah berusaha keras untuk keluar. Bauer. Merasa frustasi, Bauer pun dengan brutal menyerang kapsul Peyton berkali-kali, tapi sayangnya tidak berhasil. Pria itu memutuskan untuk membersihkan diri, dan tiba-tiba saja terjadi guncangan, lalu sangat mengejutkan. Letnan Peyton keluar dari kapsulnya. Sama seperti Bauer, sang letnan juga mengalami kebingungan dan lupa tentang tujuan serta misi mereka, hanya mengingat pelatihan yang sebelumnya dijalankan. Lieutenant! Hey. Who are you? I'm Bauer. Did you get that fucking light out of my eyes? Sorry, sir. Where are we? Ini memungkinkan Peyton untuk menemukan unit daya darurat dan mengaktifkan kembali panel kendali. Tetapi ketika mereka mencoba menghubungi dengan alat komunikasi, tak ada seorang pun yang merespon. Tiba-tiba kapal mulai berguncang lagi dan mereka mendengar suara-suara dari lubang ventilasi yang mana menurut Peyton disebabkan oleh sistem yang melakukan reboot setiap kali ada lonjakan daya akibat reaktor nuklir tidak stabil. Lieutenant Peyton on the comm. Anybody copy? It's Lieutenant Peyton, Flight Team 5. Anybody awake up there? Lieutenant Peyton, Flight Team 5. Anybody awake up there? It's Lieutenant Peyton, Flight Team 5. Anybody awake up there? It's Lieutenant Peyton, Flight Team 5. Anybody awake up there? Anybody awake up there?
Or something, the override grid won't even lock in. What do you think? Memutuskan bahwa mereka harus menemukan jalan keluar dari ruangan itu, Bauer naik ke jalur ventilasi, sementara Peyton membimbing melalui radio komunikasi dengan melihat denah pada komputer. Untuk sementara waktu, Bauer tidak menemukan apapun yang menarik, tetapi pada akhirnya dia menemukan seekor laba-laba dan memutuskan untuk mengikuti sampai terjatuh dan ditemukanlah jasad seorang kru. Setelah sedikit berjuang di ruangan sempit yang ternyata loker sepatu, Bauer berhasil mendorong jeruji dan keluar ke tengah ruangan yang membuat komunikasi dengan Peyton terputus. Pintu ruangan ini memungkinkan untuk didorong agar terbuka, jadi Bauer mulai berjalan menyusuri lorong untuk menyelidiki sampai bertemu dengan seorang wanita misterius. Peyton. Bauer, do you hear me? Kejar-kejaran tak berakhir dengan kesuksesan, yang ada Bauer malah menemukan jasad tergantung di langit-langit. Sementara dia mencoba mencerna yang terjadi, si wanita memanfaatkan kelengahan tersebut untuk melancarkan serangan demi menumbangkan, namun tiba-tiba saja terdengar geraman dari ujung lorong. Kembali ke lokasi ini berarti Bauer bisa berkomunikasi lagi dengan sang letnan. Jadi demi keselamatan, pria itu harus menutupi speakernya agar tidak terdengar oleh makhluk ganas. Bauer, do you read? Setelah yakin cukup aman, Bauer menjelaskan semuanya ke Peyton. Dia berpikir bahwa mereka harus mencapai ruang kendali atau di sini disebut anjungan, tetapi menurut Peyton tidak ada yang bertahan di sana dan tidak akan ada bantuan yang datang karena kapal itu diprogram untuk tidak pulang. They didn't seem human. There has to be. We can't be alone in this. Out here, there is no rescue and there is no turning around. Mendadak Bauer mendapat kembali sedikit kilasan dan mengingat semua tentang planet yang akan menjadi rumah baru umat manusia, Tanis, yang mana saat masih kecil ia saksikan di televisi. Dia juga ingat tentang memiliki seorang kekasih dan bahwa mengikuti pelatihan membuat Bauer mendapat izin untuk membawa pasangan. Ini berarti pasangan Bauer dan pasangan Peyton seharusnya berada di suatu tempat di dalam kapal. 25 billion people watched us entering the orbit of the only Earth-like planet known to exist. Life on Tanis. There is life detection. We have habitat. Dia ingin keluar dan menemukan mereka sebelum makhluk-makhluk ganas, tetapi Peyton mengatakan mustahil melakukan hal itu di kapal sebesar ini, sehingga menyarankan agar memprioritaskan mendapat kendali atas kapal untuk menyelamatkan orang-orang terkasih dan para penumpang lain. Ketika melihat sekeliling, Bauer menemukan beberapa senjata anti huru-hara di lemari, jadi dia mengambil satu sebelum meminta Peyton membimbing melalui lorong-lorong agar dapat menemukan reaktor dan mengatur ulang secara manual. Saat melihat seseorang yang melintas, segera Bauer mundur dan bersembunyi sembari memperhatikan tangannya yang gemetaran dan mungkin merupakan gejala pandorum, yaitu gangguan yang disebabkan oleh luar angkasa dan stres emosional yang dapat membuat seseorang menjadi psikopat. Peyton menceritakan kisah salah satu misi Eden terdahulu di mana seorang petugas mengalami gangguan psikologis dan yakin bahwa perjalanan itu buruk sehingga mengevakuasi penumpang kapal dengan meluncurkan semua cryopod ke ruang hampa.
Pandorum. You just had to remind me of the biggest fucking catastrophe. The doctors referred to it as ODS syndrome. It drove him insane. He became convinced that the flight was cursed. He evacuated the ship. 5,000 people sent to their death. We didn't wake up floating away in a coffin. Sambil berbincang, Bauer terus menyelidiki area tersebut sehingga tidak menyadari bahwa dirinya diikuti. Bauer menemukan kru lain yang tergantung di langit-langit, tetapi sangat mengejutkan yang ini masih hidup. Diketahui namanya adalah Shepard yang berasal dari tim 4. Pada awalnya dia mencoba menyerang Bauer karena mengira salah satu dari makhluk ganas. Untungnya Bauer dengan cepat meyakinkan dan membantu membebaskannya dari perangkap. Shepard kemudian mengungkapkan bahwa hanya sedikit yang ia tahu tentang situasi, sama seperti Bauer, dan menolak perintah dari Peyton. Tiba-tiba saja sekelompok makhluk ganas muncul di lorong sehingga mereka pun terpaksa melarikan diri. Sayangnya kali ini Shepard tidak seberuntung Bauer. Dia masuk ke dalam jebakan, jadi makhluk ganas pun mulai memakannya. Tak kuat menyaksikan peristiwa yang begitu memilukan, Bauer pun nekat melepaskan tembakan sehingga para makhluk ganas pun mulai mengejarnya. Beruntung Bauer diselamatkan oleh kru lain bernama Mann. Meskipun pria ini tidak bisa berbahasa Inggris dan komunikasi hampir mustahil dilakukan. Tetapi Bauer melihat tato sehingga mengetahui Mann berasal dari unit pertanian. Jadi Mann diminta untuk menunggu di unitnya, sementara Bauer akan melanjutkan mencari lokasi reaktor karena hanya orang seperti Bauer yang berasal dari unit penerbangan bisa menanganinya. But I don't know what happened. I'm on my way to the reactor. Reactor. I'm gonna handle this problem. Okay? Setelah lagi-lagi kehilangan kontak dengan Peyton, Bauer tiba di ruang kargo, di mana ia diserang lagi oleh wanita misterius yang diketahui bernama Nadia. Tapi kali ini Bauer dibantu oleh Mann. Bauer menembakkan senjata ke langit-langit untuk menghentikan pertarungan, lalu menjelaskan bahwa mereka semua harus bekerja sama untuk bertahan hidup. Bauer berjanji dirinya akan kembali menggerakkan kapal, yang mana membuat Mann dan Nadia akhirnya setuju untuk membantu Bauer menemukan reaktor. All right, we can work together. Kali ini Nadia yang memandu, mengarahkan mereka ke lokasi reaktor. Mereka tiba di pintu yang hanya bisa dibuka ketika daya melonjak, sehingga membutuhkan sedikit waktu, dan sialnya, di saat yang sama makhluk ganas datang. Pada akhirnya lonjakan terjadi sehingga ketiganya pun masuk ke sebuah unit di mana selama ini Nadia bertahan hidup, yaitu tempat manusia menyimpan embrio ternak dan populasi satwa liar. Diketahui bahwa mereka telah kehilangan sebanyak 30% dan Nadia telah kehilangan 4 orang rekan. Nadia menceritakan bahwa diri juga mengalami amnesia sementara sembari berbagi beberapa serangga untuk dimakan oleh Bauer. Sementara itu, Peyton terus memukul pintu berharap bisa terbuka. Namun itu sia-sia. Sang letnan kemudian mulai mendengar suara-suara dari ventilasi, membuat paranoianya semakin parah. Beberapa saat kemudian, setelah nekat memasuki ventilasi, di antara kabel-kabel muncullah seorang pemuda yang juga merupakan anggota kru bernama Gallo. Dia mengaku datang dari anjungan sebelum benar-benar pingsan. Who's there?
Identify yourself! Please, help me. You're right. You're right. Tell me, what happened? Beberapa waktu kemudian, saat Galo terbangun, Peyton mengajukan beberapa pertanyaan dan diketahui dari tatonya, Galo merupakan tim 4. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia harus menghabisi rekan-rekan demi membela diri ketika semuanya dikuasai oleh Pandorum, dan itu sekaligus menjelaskan mengapa dirinya berlumuran darah. You're Team 4. You're supposed to be my predecessor. Well, what did you see? How did this whole thing get screwed up? I had to defend myself. I did. Kembali ke Bauer, Nadia dan Man melanjutkan perjalanan menuju reaktor dan kini mereka melintasi ruang cryo, di mana sebagian besar cryopodnya kosong karena itu adalah tempat berburu makhluk ganas. Man tetap di belakang mengamati sesuatu, sementara Bauer mencari kekasihnya. Nadia menjelaskan bahwa warga sipil berada di ruangan lain karena ini khusus petugas. Saat maju bersama melalui ruangan, tiba-tiba saja lantai runtuh sehingga membuat mereka jatuh ke selokan yang penuh dengan tulang manusia. Seketika momen itu disyukuri karena tak berselang lama makhluk ganas datang. Setelah makhluk itu pergi, mereka pun segera naik, dan sialnya dugaan makhluk itu pergi salah karena sejak tadi kelompok Bauer telah ditunggu. Dengan kerjasama yang apik, Bauer dan rekan-rekan berhasil menghabisi makhluk yang ternyata sangat tangguh. Namun ada satu lagi yang sejak tadi mengawasi, dia segera memanggil kelompok untuk menyerbu. We should run. Untungnya kelompok Bauer berhasil melarikan diri masuk ke dalam ruangan yang dibarikade, sebuah tempat di mana mereka bertemu dengan pria bernama Leland, sang juru masak kapal. Sementara pria itu menyiapkan sesuatu untuk kelompok Bauer makan, yaitu lumut yang tumbuh pada dinding. Nadia menjelaskan teorinya bahwa makhluk ganas yang mengejar mereka adalah para anggota kru dan penumpang yang berubah menjadi monster. Itu akibat serum akselerator yang disuntikan untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan apapun termasuk Tanis, karena serum ini seharusnya mempercepat evolusi. Kamu ke ya? Whoa, easy, okay. Come in! Okay. Let's eat, shall we? Undaya! Those things out there. I believe it's the accelerator. The synthetic, and from what I've seen, these things have adapted to the Leland yang mendengar mengaku telah terbangun selama beberapa waktu. Dia tahu apa yang terjadi, lalu mulai menceritakan kisah mengerikan di mana pada saat yang sama Galo menceritakan kepada Peyton sambil mencoba membuatnya kehilangan akal. Jadi sebenarnya bumi telah lenyap akibat bencana yang tidak diketahui dan kapal diketahui bernama Elysium menerima pesan dari perwakilan umat manusia tentang tragedi ini. The truth. About what? One small spark to ignite the heaven. And we slept a slumber so deep. Mother Earth's final call. All God's You're all that's left of us.
Tiga kru termasuk Galo yang juga mendengar kabar ini kehilangan harapan sehingga menjadi gila dan saling menghabisi. Ya, Galo mengalami pendorum lalu membangunkan penumpang lain, menghasut mereka ke dalam budaya kekerasan dan akhirnya Galo kembali masuk ke dalam cryopod. They were gone. I had no choice! Corporal Gallo! Cerita tersebut menjadi seperti pengantar tidur karena saat berakhir, Bauer dan dua rekannya tak sadarkan diri untuk beberapa saat lalu terbangun dan diketahui bahwa Leland telah membius mereka untuk disantap. Setelah menusuk Nadia, Leland mendekati Bauer. Pada momen ini terjadi perdebatan sengit dan akhirnya Bauer menjelaskan bahwa Elysium berada pada tahap akhir sebelum benar-benar mati dan bisa dipastikan mereka semua tidak akan selamat kecuali berhasil meriset reaktor. Akhirnya Leland membebaskan mereka dan meminjamkan radionya sehingga Bauer dapat menghubungi Patton. Patton memeriksa memori sistem dan mengkonfirmasi bahwa Elysium hanya memiliki waktu 47 menit sebelum benar-benar mati, serta memandu jalan ke ruang reaktor. He's gonna fucking eat us! It's not personal. Don't be fucking stupid! I can save the fucking ship! Power surges the reactors in its final stage. Before shut down, before we lose everything, you did what you had to do. Peyton, do you copy? Do you copy? Can you hear me? Yes. Accessing memory banks now. Running Coulter complex. It's not much time. How do we get you in there? I need you to give us a Saat melintasi lorong, mereka bertemu dengan salah satu makhluk ganas atau selanjutnya saya sebut mutan. Tetapi yang ini sangat muda yang menegaskan selama ini para mutan berkembang biak. Nadia meminta mereka untuk tidak membunuh makhluk kecil itu dan sayangnya rasa kasihan itu malah menimbulkan malapetaka. Segera kelompok Bauer melarikan diri lalu bersembunyi di dalam ruangan cryopod warga sipil. Sayangnya Bauer masih tidak menemukan pot kekasihnya dan momen ini membuatnya mengingat alasan, yaitu karena hubungan mereka telah berakhir dan Bauer pun akhirnya memutuskan untuk ikut sebagai sukarelawan yang pertama kali berangkat ke Tanis. Ini juga berarti bahwa sang kekasih telah lenyap bersama bumi dengan tidak ada yang tersisa untuk diselamatkan. Bauer mulai kehilangan harapan dan nyaris kehilangan akal sehatnya juga. Untungnya Nadia meyakinkan bahwa mereka harus bertahan hidup dan memulai kembali di dunia baru. Saat itulah Bauer mendapat kilasan lain, ingatan mengenai istri Patton, Mary Ann. Peyton's wife, Mary Ann. Sementara itu, Galo terus menghasut Patton, mencoba membuatnya kehilangan akal dan menyerah pada Pendorum. Dia pikir setiap orang harus meluncurkan diri melalui cryopod, sama halnya dengan misi Eden terdahulu. Namun Patton berpikir bahwa itu sama saja dengan mengakhiri diri, jadi ia lebih memilih percaya dan yakin dengan upaya yang sedang dilakukan Bauer. Once this thing shuts down, we're as good as dead. Corporal. We can launch ourselves in the pods. Saat hidung mulai berdarah dan pertengkaran semakin hebat, Galo tiba-tiba menjadi agresif. Pemuda itu mengambil pistol dan mengancam Patton agar mau meluncurkannya keluar. Patton pun terpaksa menuruti, tapi itu hanyalah tipuan demi mengurung Galo di cryopod. Shut up. I'm getting off this ship. Bauer's going to reboot. What the fuck are you doing? You're not well. Let me out, goddammit! Open it! I will get you like a fucking fish! Open it! We're all going to die, Corporal! Kembali ke tim Bauer yang telah mencapai ruang reaktor, yang juga merupakan sarang para mutan. Ketika mencoba menyeberangi, tiba-tiba jembatan itu runtuh, sementara Nadia berhasil mencapai sisi lain. Bauer jatuh ke balok logam, dan Man dibiarkan berusaha menahan jembatan agar tidak jatuh menimpa para mutan yang sedang tidur.
Setelah perlahan turun ke dasar, Bauer menutupi diri dengan mantel untuk menyamarkan baunya dan dengan hati-hati menuju ke tangga terdekat. Pada akhirnya ia berhasil mencapai reaktor, sayangnya Center tak sengaja jatuh dan membangunkan para mutan. Man menjatuhkan tangga untuk menghabisi sejumlah besar dari mereka sebelum melarikan diri. Selama dalam prosesnya, Bauer berhasil mencapai dan merestart reaktor sehingga daya kembali mengalir ke seluruh kapal, sekaligus membuat sebagian besar mutan terbunuh. Pemimpin mutan berhasil menyusul dan menantang Man untuk berduel 1 lawan 1. Terjadi pertarungan yang cukup pelik. Pada akhirnya, meski terluka, Man berhasil mengalahkan si komandan mutan. Sayangnya setelah itu dia bertemu dengan bocah mutan dan sementara itu, Bauer dan Nadia mengikuti Lilen ke tempat aman dengan dikejar oleh para mutan. Dengan mohon maaf, brengseknya, si juru masak berkhianat mengunci pintu untuk mengorbankan Bauer dan Nadia. They're everywhere! Kini daya telah kembali sehingga Patton bisa membuka pintu anjungan tepat sebelum Gallo keluar dari pot, dan setelah sedikit bergulat terungkaplah suatu kenyataan yang mengejutkan bahwa sebenarnya Gallo dan Patton itu adalah satu orang. Di saat yang sama, Lilen tiba di anjungan dan berpura-pura menjadi teman, namun Gallo tidak peduli. Dia langsung menghabisi sang juru masak licik itu. Yes, you fly too. Setelah berhasil membuka pintu secara paksa dan meninggalkan para mutan, Bauer dan Nadia akhirnya berhasil mencapai anjungan, di mana Bauer mengambil senjata dari Lilen lalu bergegas ke komputer untuk membuka log penerbangan yang mengungkap bahwa 923 tahun telah berlalu. Tell us how long we've been out, how far we've gone. Gallo kemudian mengungkapkan dirinya dan mengakui kebohongan yang telah diketahui Bauer sebelum membuka penutup jendela kapal untuk menunjukkan bahwa semua hanya hitam, tak ada satu bintang pun yang terlihat. Di tengah-tengah kehilangan harapan, Gallo berusaha menghasut Bauer ke dalam kegilaan, berbicara tentang tidak adanya Tuhan dan hukum, yang artinya ini adalah kebebasan mutlak. Namun Bauer menolak karena dirinya masih yakin bahwa hukum tetap harus ditegakkan. Jadi kata-kata Gallo membuat Bauer bereaksi dan Oh, Pandorum. Pandorum isn't what they warned us. Nadia menyela dengan suatu penemuan yang sangat penting, bahwa makhluk bercahaya muncul di sekitar kapal. Ini membuat mereka menyadari bahwa kapal itu telah mendarat di Tanis dan kini tenggelam di dasar lautan. Gallo memanfaatkan kelengahan untuk menyerang, tapi Nadia berusaha menyelamatkan lalu memulai pertarungan. Attaboy. Bauer kini bangkit kembali, namun alih-alih menembak Gallo, dia malah menembak ke arah panel karena berhalusinasi bahwa mutan masuk dari panel itu.
Tembakan itu juga memecahkan jendela sehingga air mulai mengalir ke dalam kapal. Bauer dan Nadia kabur ke dalam cryopod meninggalkan Galo. Film pun ditutup dengan menampilkan Bauer dan Nadia muncul di permukaan dan bersama-sama mereka menyaksikan semua cryopod penumpang lainnya juga dilepaskan oleh Elysium. Dengan jumlah 1.300, akankah umat manusia berhasil membangun kehidupan baru yang lebih baik atau malah mengulangi kesalahan yang sama sehingga tanpa sadar menghancurkan rumah baru mereka? Dan tamat. Saya pikir film ini akan memenangkan hati kalian dari sudut pandang ide, dan itu juga termasuk memenangkan hati saya. Ya, menurut saya, salah satu yang terbaik dari film ini adalah idenya. Mari kita selami lebih dalam. Seperti yang saya ceritakan, bumi sedang sekarat, dunia menuju kehancuran. Dan dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan, umat manusia mengirim sebuah kapal antariksa dengan ribuan orang di dalamnya, mengarungi ratusan tahun cahaya ke luar angkasa untuk menemukan planet baru yang layak huni. Hanya saja kali ini, sesuatu berjalan sangat salah dan setelah jangka waktu yang tidak diketahui, anggota kru bangun. Mereka terbangun tanpa tahu siapa mereka, di mana mereka, dan apa yang sedang terjadi. Ternyata ini adalah akibat dari hibernasi panjang. Bauer adalah anggota kru pertama yang bangun, dan dia benar-benar bingung. Bauer akhirnya mengetahui bahwa diri sebenarnya adalah anggota tim 5. Kru tampaknya bekerja dalam shift 2 tahun, dan setiap tim seharusnya membangunkan tim berikutnya ketika shift mereka berakhir untuk memberikan pengarahan dan serah terima tanggung jawab. Hanya masalahnya tim 4 tidak melakukan itu. Mereka sendirian, dan daya di pesawat kacau balau. Bangunnya Patton tidak membantu sama sekali karena sama bingung dengan Bauer. Nah, salah satu elemen kunci dari film ini adalah penyakit akibat perjalanan luar angkasa yang disebut Pandorum. Ini adalah penyakit yang muncul akibat hibernasi yang berkepanjangan dan dimulai dengan kegelisahan, lalu berakhir dengan perpecahan realitas, dan biasanya dengan kematian anggota kru lain. Kita mulai mendapatkan clue bahwa Patton menunjukkan tanda-tanda mengidap Pandorum. Di tengah kekacauan ini, muncul karakter baru bernama Galo yang lahir dari kabel dan oli mesin. Aneh kan? Ternyata Galo adalah versi muda dari Patton. Patton berjuang melawan dirinya sendiri karena penyakit Pandorum telah memecah kepribadiannya. Pada awalnya, kegilaan diderita 3 awak yang masih terbangun, dan salah satunya adalah Galo. Semua terjadi setelah mereka mengetahui bahwa bumi telah lenyap. Ini cukup mengerikan, membayangkannya saja saya sudah bergidik ngeri, karena ya mau kemana manusia tanpa bumi. Planet Tanis juga belum tentu bisa ditinggali, karena penelitiannya cukup singkat dan manusia harus buru-buru pindah. Jika kalian bertanya-tanya apa yang terjadi dengan bumi, tidak perlu khawatir, karena saya juga tidak tahu, dan film ini juga tidak menjelaskan secara detail. Hanya kemungkinan-kemungkinan yang dijelaskan oleh Patton. Pertama, akibat ledakan nuklir, kedua, hantaman asteroid. Tapi menurut saya, yang pertama lebih masuk akal, karena bukannya tidak mungkin manusia-manusia yang gila yang tidak lagi memiliki harapan memilih untuk mengakhiri segalanya demi terbebas dari penderitaan. Nah, setelah saling menghabisi, akhirnya hanya Galo lah yang tersisa. Dalam kegilaan itu, Galo membangunkan beberapa penumpang dan kru, menceritakan apa yang terjadi, menghasut, lalu membiarkan mereka begitu saja dalam kelaparan. Ini membuat mereka bermutasi, ditambah lagi akibat akselerator adaptasi yang disuntikkan ke dalam tubuh, sehingga mereka yang dulunya manusia bermutasi menjadi monster kanibal. Kenapa harus disuntik serum? Ya karena seperti yang saya bilang tadi, semuanya serba instan, karena waktu
waktu bagi manusia sangatlah sedikit. Jika Tanis tidak berhasil, maka spesies manusia akan musnah. Jadi serum ini benar-benar dibutuhkan. Di akhir, saya pikir semua mutan tewas tenggelam. Dengan kecerdasan yang hampir hilang, kecil kemungkinan mereka bisa menemukan cara untuk bertahan di bawah sana. Awalnya saya berpikir para penumpang dan awak kapal ini sedang dalam perjalanan ratusan tahun cahaya untuk menuju planet baru yang bisa dihuni. Tapi ada beberapa hal yang janggal. Pertama, kondisi kapal yang terlalu rusak parah, seharusnya tidak separah itu. Begitu juga dengan mesin-mesinnya, tingkat kerusakannya tidak wajar. Kedua, kapal ini penuh dengan makhluk yang pastinya kita akan berpikir itu alien aneh yang membuatnya seperti arena pertempuran di luar angkasa. Alien-alien ini jelas bikin masalah dan menambah kekacauan. Semua terasa sangat aneh, seolah ada yang disembunyikan dari kita, seperti ada yang menyimpang. Nah, di akhir, saat Bauer berdebat dengan Gallo yang punya rencana gila untuk menghasilkan keturunan dan menyebar ke seluruh alam semesta, jendela-jendela di ruang kendali tiba-tiba terbuka. Nadia, Bauer, dan Gallo terkejut dengan pemandangan di luar karena awalnya mereka mengira semua bintang telah lenyap. Tapi kemudian mereka sadar bahwa kapal itu berada di dasar laut. Ya, ternyata kapal tersebut telah mendarat di planet baru Tanis lebih dari 800 tahun yang lalu. Kembali lagi, saya sangat menyukai twist bahwa karakter Gallo yang selama ini membantu sebenarnya menderita pendorum dan menjadi ancaman utama dalam film. Saya juga suka ketika terungkap bagian kapal yang sebenarnya sudah sampai ratusan tahun yang lalu dan terjebak di dasar laut hanya beberapa meter dari daratan, beberapa meter dari kehidupan baru di planet layak huni. Film ini bukan hanya tentang perjalanan antariksa, tapi juga tentang misi mulia, menyelamatkan umat manusia yang berubah menjadi mimpi buruk dan perjuangan bertahan hidup melawan kanibal gila. Selain itu, film ini mengeksplorasi dampak psikologis dari perjalanan antariksa jangka panjang, di mana isolasi dan stres dapat menyebabkan gangguan mental. Namun pada akhirnya, kita diperlihatkan secercah harapan yang selalu ada untuk membangun kembali peradaban di planet baru. Ya, secara tidak langsung, mengajak kita merenungkan tentang pentingnya menjaga kewarasan serta nilai-nilai kemanusiaan di tengah musibah yang melanda. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!